kembali lagi bersama aku Priscilla Setiawan. Nah, hari ini aku mau berbagi gimana caranya aku melatih bagian-bagian yang susah dalam sebuah lagu. Nah, teman-teman pernah nggak ngalamin lagi ngelatih sebuah lagu, terus ada satu bagian yang kayaknya kamu selalu keserimpet, selalu salah, kayak bagian itu susah banget gitu. Nah, itu yang aku maksud di sini ya. Jadi aku akan nge-share cara aku gimana melatih bagian-bagian tersebut. Nah, supaya lebih jelas, aku akan kasih contoh langsung, contoh kasus, yaitu kasus aku sendiri. Ini aku lagi latihan lagunya Barrios, gitaris dari Paraguay. Lagunya judulnya La Katedral. Jadi lagu ini ada 3 bagian. Nah, di bagian ketiganya itu ada satu bagian kecil yang aku selalu salah, selalu kayak keserimpet. Terus kalau main kayak nggak enak gitu setelah didengar dari beberapa evaluasi hasil rekaman dari manggung atau rekaman biasa aku lagi latihan. Nah, kira-kira seperti ini cara aku memperbaiki. Boleh aku kasih lihat videonya dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, aku akan jelasin apa yang aku lakukan tadi di video yang barusan. Jadi yang aku lakukan itu adalah aku membuat tempo lagunya, dilatih itu selambat mungkin. Yang aku coba tadi di tempo 40 BPM atau beat per menit. Itu tahap pertama dari 40 BPM. Pokoknya langsung aku buat selambat itu. Terus waktu abis aku udah coba selambat itu, oh my god, aku sadar kayak ada beberapa fingering tangan kanan aku itu nyusahin banget. Maksudnya kayak gak efektif banget gitu loh. Akhirnya disitu ada beberapa perbaikan penjarian tangan kanan, ada beberapa yang aku ubah. Terus tangan kirinya juga aku merasa ada beberapa yang gak efektif gitu loh posisinya, angle-nya. Akhirnya udah itu aku perbaiki. Aku latih tuh sampai beberapa kali, sampai udah menjadi natural, sampai aku tuh inget kalau itu yang harus aku tetapkan gitu. Nah, sampai aku udah bisa tuh di 40 BPM. Setelah itu aku akan naikin ke 50 BPM. Jadi aku naikin 10 BPM gitu.
Oh ya, tadi selain tekniknya, teknik tangan kanan dan kiri, hal lain yang aku sadari adalah jadi dulu aku nguliknya tuh kayak rada buru-buru gitu karena ada deadline. Jadi aku nggak waktu itu nggak benar-benar menginterpretasi detail patahan-patahan kalimatnya itu ada di mana. Itu kan pengaruh dengan pernafasan ya. Jadi aku di 40 BPM itu yang slow motion practice tadi, kalau teman-teman dengerin pakai earphone pasti teman-teman dengar aku nafasnya di mana, buang nafasnya di mana, dan nafas teknik nafasnya itu di mananya itu terus konstan dari 40, 50, 60. Kenapa gitu? Karena itu memang aku rencanakan. Karena aku merasa dengan bernafas di situ, entah kenapa permainan aku jadi lebih fluid, lebih mengalir. Dulu ketika dikasih tahu guru gitar aku bahwa pernafasan itu berpengaruh terhadap permainan kamu, dulu aku nggak percaya sampai aku ngalamin sendiri. Ternyata pernafasan itu penting banget ke permainan kamu. Mungkin ntar aku akan suatu hari bahas kali ya di video lainnya. Iya, tapi so far jadi yang aku perbaiki 2 hal, yaitu teknik tangan kanan dan kiri. 3 berarti. 1 teknik tangan kanan, 2 teknik tangan kiri, dan 3 itu adalah pernafasan. Aku naikin temponya sedikit demi sedikit sampai pada target yang aku tentukan atau yang aku mau. Slow motion practice ini rasanya tuh waktu di awal-awal kayaknya aduh ini lelet banget ya. Kalau selelet ini kayaknya bakal mungkin 1 tahun 2 tahun lagi kali kayak baru kelar lagunya. Kayak lama banget kan kita yang biasa main di tempo cepat terus tiba-tiba jadi 40 BPM doang gitu. Cuman ternyata stigma itu salah banget, karena aku udah ngalamin sendiri ketika kita latihan itu pelan, sepelan mungkin kita itu lebih cepat untuk bisa ternyata. Karena salah satu hasil research yang aku baca juga, dia bilang kalau waktu kita melakukan sesuatu dengan slow motion, latihan slow motion itu otak kita akan kayak menyerap hal-hal yang kita latih kayak berkali-kali lipat gitu. Nah, jadi slow motion practice itu salah banget kalau kita menganggapnya akan semakin lama kita latihan. Enggak, malah kita akan semakin cepat bisanya karena kita latihan dengan benar-benar efektif. Nah, terus manfaat lain yang aku rasain itu dengan slow motion practice atau slow practice, aku tuh jadi nggak gampang lupa lagu-lagu yang aku latih. Kayak ada banget perbedaannya antara lagu yang aku latih dengan pelan sama yang langsung main cepet gitu. Biasanya lagu-lagu yang aku latih dengan pelan itu aku nggak gampang lupa. Terus biasanya aku akan inget dengan detail-detailnya tuh bener-bener aku tahu gitu. Terus kalau manggung biasanya nggak gampang ngeblank. Dan ya yang tadi aku bilang nggak gampang lupa. Misalkan aku latihan lagu tertentu dengan slow motion itu 2 tahun lalu, terus aku jarang mainin. Ketika aku mau mainin lagi sekarang, aku tinggal kayak baca lagi partiturnya, atau bahkan kadang-kadang ada yang masih aku inget, benar-benar inget, itu kayak gampang lagi untuk merecall memori itu. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi banyak banget manfaat dari slow practice yang aku rasain. Nah, teman-teman bisa coba sendiri di rumah cara latihan yang tadi. Mungkin cara ini nggak akan cocok untuk semua orang, cuman boleh dicoba. Dan teman-teman kalau merasa video ini berguna, bisa di-share. Terus kalau ada pertanyaan juga boleh tanya di kolom komen, atau boleh DM ke IG aku @Priscilla Setiawan. Oh iya, dan jangan lupa subscribe. Oke, kira-kira itu tadi pembahasan aku soal bagaimana aku melatih bagian-bagian yang sulit dalam sebuah lagu. Sampai jumpa di seri video lainnya yang aku akan buat. Kalau teman-teman ada ide materi apa yang kira-kira ingin dibahas sama aku di next videonya, boleh komen juga. Sampai jumpa, terima kasih.